Obat adalah seni. Ketemu kembali dengan saya Dr. Theo. Kita hari ini ngomong obat prostat karena semakin banyak sekarang laki-laki manula yang menderita penyakit ini dan ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari atau quality of life-nya terganggu gitu ya. Apalagi yang kalau sampai pakai kateter, kemana-mana pakai kateter gitu ya. Ini biasanya, ini dulu ya, jadi prostat atau dalam istilah kedokteran BPH, benign prostatic hyperplasia, adalah penyakit yang ditandai dengan pembesaran kelenjar prostat, terutama pada laki-laki manula, akibat proliferasi stromal dan sel epitel prostat sehingga cenderung terjadi pembesaran prostat. Akibatnya kencingnya agak tersendat-sendat. Ya. Penyebab prostat itu diduga ada 3 kemungkinannya: penuaan, faktor genetik, jadi ada hormon tertentu yang berkurang secara cepat, dan yang terakhir adalah keseimbangan rasio hormon estrogen dan androgen meningkat, di mana estrogen dapat meningkatkan ekspresi reseptor androgen sehingga jaringan tersebut sensitif terhadap dihidrotestosteron ya, atau DHT singkatannya ya. Nah, ini yang tadi saya ngomong prevalensi atau kejadian daripada BPH ini secara histologi pada laki-laki pada umur di atas 60 tahun itu tinggi sekali ya, 50-60%. Dan menjadi pertanyaan, apakah nama-nama obat yang bisa bermanfaat untuk BPH ini ya? Jadi akan saya jelaskan itu secara ringkas gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi tidak hanya para mahasiswa sejawat, tapi terutama pada pasien ataupun keluarga yang menderita penyakit ini. Yang pertama, tamsulosin ini adalah alpha blocker sebenarnya ya. Dulu dipakai sebagai obat anti-hipertensi, tetapi dalam perjalanannya sudah ada banyak orang-orang awam atau penderita yang mendapat Harnal atau Flomax nama dagangnya ya. Ini adalah bekerja dengan cara menghambat reseptor alpha 1H dan 1D sehingga terjadi relaksasi otot polos prostat dan leher kandung kemih serta memperbaiki gejala LUTS atau lower urinary tract symptom pada BPH. Nah, kegunaannya atau indikasi untuk BPH retensi urin akut ini biasanya diduga karena infeksi ya, atau batu uretra distal. Ya, kontraindikasi hipersensitif dan riwayat hipotensi ortostatik berat dan operasi katarak ya, akan meningkatkan risiko floppy iris syndrome ya. Efek samping daripada obat ini yang tidak menyenangkan hipotensi ya, hipotensi ortostatik, pusing dan sakit kepala serta gangguan ejakulasi, dan dapat juga terjadi mual muntah gitu ya. Nah, interaksi obat, jadi tolong diingat untuk para pasien atau para penderita adalah menggunakan obat itu bukan sebanyak mungkin ya, tapi harus kita perhatikan interaksi satu obat dengan obat yang lain, apakah dia itu membahayakan justru, meningkatkan efek samping maksudnya, atau menjadi obat itu yang kita makan itu menjadi tidak aktif atau tidak efektif ya, menimbulkan efek aditif bila diberikan bersama penghambat alfa lain, jadi efeknya bertambah besar. TCB, calcium channel blocker, diuretik, ketoconazole ini obat jamur, clarithromycin adalah antibiotik golongan macrolide, meningkatkan kadar obat ini dalam darah, jadi kemungkinan efek samping obat ini akan meningkat gitu ya. Jadi kejadian hipotensi ortostatik kemungkinan meningkat. Dosis itu 0,4 mg sekali sehari setelah makan. Bila respon kurang maksimal bisa ditingkatkan setelah 2-4 minggu itu menjadi 0,8 mg sekali sehari. Nah, yang kedua dutasterid ya. Ada yang duodart ya, itu atau jalin itu nama dagangnya, yang dikombinasikan dengan tamsulosin ya, dengan tamsulosin duodart. Dan ini agak cukup mahal gitu ya obatnya. Mekanisme kerja menghambat kedua tipe 5 alpha reduktase sehingga menurunkan kadar dihidrotestosteron dalam darah sehingga menimbulkan penurunan volume prostat. pH dan juga bisa dipakai untuk alopecia androgenik ya. Jadi ada 2 preparat ya dalam gel kalau nggak salah, satu lagi ya untuk mereka yang alopecia ini kebotakan. Kontraindikasi hipersensitivitas wanita hamil dan menyusui ya. Efek samping disfungsi seksual seperti penurunan libido serta gangguan ereksi, ginikomastia, dan bisa terjadi juga impotensi sementara atau menetap. Ini yang kurang menyenangkan dari obat ini ya terhadap pasien gitu ya. Interaksi obat, ketoconazole, obat jamur tadi ya, clarithromycin dan calcium channel blocker meningkatkan kadar obat ini dalam darah, sedangkan rifampicin, carbamazepin, phenytoin menurunkan kadar obat ini dalam darah. Nah, tolong diingat untuk para mahasiswa kedokteran ataupun yang lain yang berkaitan dengan kesehatan, juga farmasi, rifampicin, carbamazepin, dan phenytoin ini dikenal dengan istilah drug inducer terkuat yang banyak menggeser obat dari tempat kerjanya. Gitu ya. Dosis 0,5 mg sekali sehari, bentuk kombinasi juga sekali sehari. Jadi ada dutasterid dalam bentuk tunggal, ada yang dalam bentuk kombinasi dengan tamsulosin ya, itu dengan duodart ya. Nah, solifenasin itu nama dagangnya Vesicare. Ini mekanisme kerjanya obat antagonis reseptor muscarinic-cholinergic, bekerja dengan menurunkan aktivitas kandung kemih yang terlalu aktif sehingga dapat menimbulkan peningkatan kapasitas kandung kemih. Nah, indikasi overactive bladder, inkontinensia urin yang kencingnya tidak terkontrol ya.
Kontraindikasi retensi urin, jadi bisa justru kencingnya mampet gitu ya. Gangguan motilitas saluran cerna dan serta miastenia grafis serta glaukoma sudut tertutup. Karena kalau bekerja di muskarinik ini hati-hati semua cairan itu terkeringkan gitu ya. Efek samping mulut kering ini salah satu contoh ya, konstipasi, pandangan kabur, makanya nggak boleh minum glaukoma, serta retensi urin. Interaksi obat sama seperti tadi ya, Buodat tadi, ketoconazole, clarithromycin, CCB meningkatkan kadar cholipenasin, sedangkan rifampicin, carbamazepin, penicillin menurunkan kadar obat ini dalam darah gitu ya. Kalau penderita prostat ini juga penderita TBC yang akan mendapat rifampicin, hati-hati karena obat ini tidak akan aktif gitu ya. Oke, dosis 5 mg sekali sehari, jika respon kurang baik selama seminggu dapat ditingkatkan 10 mg sekali sehari. Bentuk kombinasi disebut nama dagangnya Pesomi itu dengan tamsulosin, ini juga baru dipasarkan ya. Itu solipenasin 6 mg ditambah tamsulosin 0,4 mg sekali sehari. Yang keempat, silidosin ya, dengan nama dagang Silopam. Itu mekanisme kerjanya adalah antagonis selektif reseptor alpha 1A ini bekerja dengan memblok reseptor alpha 1A adrenergi secara selektif sehingga terjadi relaksasi otot polus pada prostat, leher kandung kemih, serta uretra proksimal. Ini indikasinya BPH dan LUTS ya, kontraindikasi hipersensitivitas, kemudian gangguan hati dan ginjal berat, efek samping ejakulasi retrograde ya, agak tidak menyenangkan pada pasien, ya, akan kembali lagi waktu ejakulasi, pusing dan hipotensi ortostatik. Interaksi obat hampir sama dengan sildenafil tadi ya, ketoconazole, itraconazole, clarithromycin meningkatkan kadar obat ini, sedangkan CCB harus diberikan secara hati-hati ya. Dosis adalah 5 mg sekali sehari. Finasteride itu dengan nama dagang Proscar adalah obat yang menghambat enzim 5 alpha reduktase tipe 2 terutama di prostat sehingga menimbulkan penurunan kadar DHT ya, dihidrotestosteron yang dapat mengakibatkan perbaikan BPH gitu ya. BPH indikasinya adrenergic alopecia, hirsutisme pada wanita. Ini agak sedikit pengecualian ya, hirsutisme pada wanita. Nah, kontraindikasi hipersensitivitas wanita hamil dan wanita subur, anak dan remaja, penurunan libido, disfungsi ereksi, ginikomastia ya. Ini ya penasterin ini ginikomastia, jadi pembesaran payudara dan nyeri payudara. Interaksi ketoconazole, clarithromycin dan CCB meningkatkan kadar solipinasin, sedangkan rifampicin, carbamazepin dan phenytoin menurunkan kadar obat ini di dalam darah ya. Dosis adalah 5 mg sekali sehari. Dan yang terakhir ini yang baru ya, Mirabegron dengan nama dagang Mirbetic. Mekanisme kerjanya adalah agonis reseptor beta-3 adrenergic yang bekerja dengan merelaksasi otot kandung kemih dengan merangsang reseptor beta-3. Ini diindikasikan untuk overactive bladder, neurogenic dan detressor overactivity, kontraindikasi hipersensitivitas dan hipertensi berat. Efek samping adalah hipertensi, infeksi saluran kemih, sakit kepala, flu-like symptom, dan interaksi obat. Metoprolol ini adalah beta blocker, haloperidol adalah obat antidepresan, serta tramadol dapat meningkatkan kadar obat di dalam darah. Dosis 25 mg sekali sehari. Itu dulu, terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.